Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Mas Gali. Dengan Mas Gali. Ya. Mas Gali udah berapa lama Mas buka usaha seblak kenceng ini? Buka seblak ini sekiranya 2 tahun lebih jalan. 2 tahun lebih. Kenapa itu Mas bisa dinamain seblak kenceng? Sebenarnya itu sih dari si customernya untuk nama seblak kenceng itu ya. Kalau kita sih nama warung aja sih sebenarnya itu ke Bumi Akang gitu. Kalau Bumi Akang kan khas Sunda, makanan khas Sunda gitu lah, lebih ke Sundanya. Karena kan kita lahirnya di Bandung juga. Oh, asli Bandung. Asli Bandung. Buka dari jam berapa Mas? Buka start jam 1-an, jam 1 sampai jam 10 malam. Jam 1 siang. Jam 1 siang sampai jam 10 malam. Oh, nah di sini ada berapa macam seblak Mas? Kalau di sini sih variasi ya, karena kan kita naruhnya konsepnya prasmanan. Jadi yang kita makan tuh yang kita seneng, kayak pilih topping sendiri kayak gitu. Jadi macam sih. Jadi konsepnya itu di sini prasmanan. Iya, gitu konsepnya prasmanan. Jadi bisa milih sesuai hati kita gitu. Senang kita yang mana gitu toppingnya. Ya. Nah itu toppingnya juga saya lihat tadi udah ada harganya ya, Iya, udah ada harganya. Itu berkisaran dari harga berapa gitu? Dari 1.000 sampai 10.000 untuk ya kalau 1.000 topping-topping kecil kayak gitu. Kayak kita juga ada lobsternya, kayak gitu ya, ada seafoodnya. Nah tadi saya lihat ada seblak sama apa ya satu lagi ya, mie cekleng ya? Mie cekek. Mie cekek. Iya, mie cekek. Nah itu bedanya apa tuh kalau seblak sama mie cekek? Kalau seblak tuh lebih, soalnya udah familiar sih soal seblak gitu ya. Kalau kayak mie itu lebih ke mie kayak mie kekinian gitu, makan pedas kayak gitu. Kenapa dinamain mie cekek? Karena dulu ibu sering masakin mie kayak gitu, mie pakai diremukin gitu, tapi di wadahnya tuh dimasukin dimasukin air panas, nah terus diikat, nah makanya kenapa dinamain mie cekek. Oh gitu ya, saya paham. Oh berarti tadi filosofinya dari situ. Ya, filosofinya dari situ. Tadi juga kebetulan sebenarnya awalnya tuh pengennya kita dibungkus untuk sajiannya gitu kan, cuma kayaknya lebih sulit untuk kalau kita rame atau apa gitu, makanya lebih ke kenceng aja lah untuk sajiannya gitu. Nggak ini ya apa? Nggak kurang tepat lah, maksudnya ribet gitu. Nggak ribet gitu. Iya, nggak ribet gitu. Waktu pertama usaha seblak kenceng ini tuh ide dari mana nih, bisa diceritain dulu? Kalau pertama kalinya nih. Kalau untuk ide sih, kalau awal-awal kan kita lebih ke seblak ya, karena kan dulu zaman sekolah kita sering makan seblak kayak gitu sama teman-teman ya, karena idenya dari situ aja, dari si sering makan seblak aja karena senang makan kan orangnya juga gitu kan. Kalau untuk dari si mie ini ya idenya karena dadakan juga sih kalau untuk mie ini konsepnya gitu. Iya gitu. Nah Mas, waktu pertama usaha seblak ini kira-kira butuh modal berapa itu dulu? Kalau untuk usaha seblak sih modal awal dulu itu untuk bahannya aja sih kisaran 500 sih udah cukup. 500.000 udah cukup. 500.000. Iya. Oh itu waktu pertama waktu pertama jualan ya. 500.000. Nah uang 500.000 itu dulu dipakai buat beli apa aja tuh? Untuk topping-topping kayak kerupuk, untuk frozen, telur segala macam gitu. Itu hanya untuk di bahan-bahannya aja sih. Nah waktu pertama kali jualan pernah ngalamin dukanya nggak nih Mas? Wah, banyak. Bisa diceritain nggak Pak? Dulu dukanya sih awal-awal jualan ya, pertama namanya kita awal jualan yang baru ngerintis juga ya sepi sih langganan. Kalau sepi itu udah langganan lah gitu kan. Terus kayak komplainan dari entah kita rasa si masakan atau gimana kan. Kebetulan kita juga kan basicnya nggak bisa masak basicnya. Dari situ belajar alhamdulillah sampai sekarang gitu kan, berjalan aja gitu. Jadi udah mulai terbiasa. Kalau awal-awal sih komplainan segala macam banyak, entah dari itu si toppingnya atau dari rasanya. Ya gitulah, banyak lah pokoknya kalau untuk kayak komplainan yang gak enak mah banyak. Nah sempet ngedown nggak Mas itu dapat komplainan kayak begitu? Sempet juga, bahkan sampai kepikiran beberapa hari itu udah wajar lah kayaknya untuk yang jualan mah komplainan gitu. Iya, jadi resiko ada resiko kita kan gitu. Tapi ya sisi lainnya kita senang juga, jadi kita tahu kesalahan kita di mana, bisa memperbaikinya. Gitu. Nah Mas Gali,
bisa kasih tips nih buat teman-teman di rumah yang pengen memulai usaha, apa nih tipsnya? Tipsnya sih yang paling penting konsisten aja sih. Konsisten. Iya, konsisten, karena yang paling sulit ya itu konsisten itu gitu. Sama kita lebih ke kayak ulet aja gitu. Ulet. Selain itu apa lagi Mas? Mungkin lebih apa ya, percaya diri sih. Percaya diri. Itu juga penting, soalnya dulu juga awal-awal jualan kita namanya ngelihat mata customer aja kita nggak berani, deg-degan, sampai gemeteran pun ngasihnya kita udah ngerasain. Pede sih itu. Susah juga pede. Iya. Nah Mas, untuk omset ini perharinya suka dapat berapa nih kalau boleh tahu? Kalau untuk sekarang omset per hari sih, kalau kita lagi kalau rame-ramenya bisa 2,5 2.500.000 Per hari? Per hari. Nah, kalau modal awal berapa nih? Untuk Modal maksudnya untuk uang belanja buat seharinya itu Oh, berapa? kalau kita belanja sehari kalau rame bisa 1.500.000 sehari. 1.500.000 itu untuk berapa hari tuh? Itu untuk 2 hari. Dua hari? Ya 2 hari, kurang lebih 2 hari. Kalau kecuali kalau lagi rame paling untuk sehari. Sehari pun udah habis sih biasanya. Iya. Omset 2,5. Ya. Terus untuk biaya belanja per harinya itu 3,5. Iya. Ya, lumayan juga Mas. Lumayan ya. Seimbang sama pemasukan dan pengeluarannya. Ya. Nah, harapannya ke depan apa nih? Ya harapannya Buat sih, omset. harapannya pengen buka lagi untuk cabang. Kebetulan kan kita juga udah ada cabang 1 di Pasar Remis, daerah Pasar Remis. Itu di daerah Waru 2, deket SD Waru 2. Sindang Jaya apa ya, Sindang Jaya kalau nggak salah. Daerah sana. Nah, harapannya sih ya lebih maju lagi untuk usahanya, bisa buka lagi lah untuk outlet ini selanjutnya. Nah, mau promosiin nggak nih sama teman-teman di rumah yang nonton? Gimana? Mau promosiin nggak sama teman-teman di rumah Ya, yang mau datang ke sini, lokasinya bisa kemana itu? ya, buat teman-teman yang mau mampir ke sebelah Bumi Akang, lokasinya ada di Geria Pasir Jaya, tahap 2. Ya. Terus untuk Instagramnya @bumiakang. Di situ ada kontak ownernya langsung untuk share lokasi. Dan di map pun udah ada kok lokasinya, warung kita udah ada. Jadi nggak terlalu sulit lah. Oke, Mas Gali, terima kasih nih atas waktunya udah mau nyempetin pengalamannya. Ya, sama-sama. Semua kedepannya usahanya makin Amin. lancar ya, makin laris juga, Ya. dan Mas Gali tetap diberikan kesehatan terus. Amin. Oke, sampai di sini dulu konten kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.